Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, karena kita boleh ada sampai pada saat ini di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini Tuhan boleh berkumpul, boleh beribadah di tempat ini untuk meninggikan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami melihat kebaikan-Mu sampai pada saat ini Tuhan ada atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih sepenuhnya acara ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Segala kuasa kegelapan, penghulu di udara, lihat-lihat orang jahat yang ingin mencuri damai sejahtera daripada kami, yang ingin mencuri sukacita, yang membuat kami tidak fokus, yang membuat kami tidak konsentrasi. Kami mau hancurkan segala kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Tutup bungkus kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Allah mengalir, memenuhi setiap kami, memenuhi ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang telah kami perbuat yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau kudus sucikan dengan darah-Mu yang kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, pada pagi ini, yang pemain musik, sebagai bel, sebagai single, sebagai pendoa, Tuhan Yesus Engkau urapi kami semua dengan urapan yang daripada Allah, mengalir memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun pagi hari dan menikmati pagi yang indah, bahkan menikmati napas hidup yang Kau berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami boleh ada. Setiap kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan kami rindu dan berdoa dan menyerah segenap hidup kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa syafaat bagi bangsa negara kami, bagi kota kami, Pelangkaraya ini ya Tuhan. Bahkan bagi setiap bahkan presiden, wakil presiden ya Tuhan, pejamah hati mereka agar bisa mengatur negara ini dengan baik dan menjadi berkat. Bahkan Engkau pakailah hidup mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga jauhilah kota kami, bahkan jauhilah bangsa negara kami dari kekacauan apapun kuasa kegelapan dan mau mengacau dan mau tidak sungguh-sungguh ya Tuhan untuk menjalani tugasnya. Kami bersatu hati, kami tolak hanya patah kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Engkau jamah, Engkau pakailah hidup mereka ya Tuhan. Bahkan setiap jajaran, bahkan setiap segala pemerintah ya Tuhan yang mengatur negara kami ini, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan jauhilah hidup mereka dari apapun ya Tuhan tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan bagi kota Pelangkaraya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kota Pelangkaraya ini ya Tuhan, dari kemuliaan-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan juga Tuhan setiap tiba-tiba di Pelangkaraya ini ya Tuhan, itu jamaah mereka boleh datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus apapun kuasa yang mengikat jiwa-jiwa ya Tuhan, dan tidak datang kepada Engkau, tidak berbalik kepada Engkau, tidak bertobat sungguh-sungguh kepada Engkau, bersatu hati kami tolak banyak patah cungkukan kuasa itu. Di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Bukan apapun kuasa, bukan penyembahan, berhala, dan juga Tuhan segala yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami tolak hanya patah cungkukan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami berdoa setiap gereja-gereja di Pelangkaraya ini, Engkau pakai dan Tuhan setiap gereja-gereja, hamba-hamba-Mu yang Tuhan Engkau pakai, kami bisa membawa jiwa-jiwa yang Tuhan datang kepada Tuhan, menjadi saluran berkat setiap jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan bagi gereja kami ya Tuhan, tanah yang ada dan sedia hidup putih ya Tuhan. Engkau berkatilah apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami rindukan ya Tuhan, melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati segala kebutuhan, segala apapun yang kami butuhkan Tuhan mencukupi dalam biayanya, biar bisa membuat bisa terbang ya Tuhan, bisa berdiri untuk kami dipuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu ya Tuhan setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui gereja berikan seluruh pelayan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui apapun, melalui siapapun yang Kau menyalurkan berkat-Mu ya Tuhan, Kau memberkati hati orang yang hidup mengasihi ya Tuhan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pakailah juga Tuhan hamba-Mu, dapatkan ya Tuhan, pada gembala sedang kami ya Tuhan, Engkau pakailah hidupnya ya Tuhan, senantiasa Kau memberi kesehatan kesegaran bagi hidupnya, di mana dia melangkah berjalan melayani Kau. Engkau berkati kehidupan keluarga anak-anaknya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap jemaat berikan seluruh pelayan ini ya Tuhan, Engkau berkati akan usaha pekerjaan kami ya Tuhan, dan tidak ada kejadian yang kita dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi
hikmat pengetahuan dan bisa membawa jiwa-jiwa datangnya pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak sedia masyarakat di sana ya Tuhan, dan Kau jamah hati mereka, keluarga kami ya Tuhan, Kau jamah hati mereka, bukan apapun yang menghalang hati mereka, apapun yang mengikat mereka, karena kami tolak hanya pada Tuhan dalam nama Yesus. Kejamahan mereka, apapun kuasa yang mengikat hidup mereka, mengikat hati mereka, kami tolak hanya pada dalam nama Yesus. Dan mereka boleh datang bebas dalam menyembah Tuhan, datang berbondong-bondong kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Kardinal ini ya Tuhan, Kardinal Tahu ini apabila dia Tuhan dapat ketika keluarganya akan cucunya ya Tuhan, dia dalam membuka di tempat ini, tempat kami beribadah, tempat kami memuji memuliakan nama Tuhan, telah menjadi yang berarti membalaskan apa yang dia beri, apa yang dia membuka jalan bagi kami. Itulah yang Tuhan membalaskan bagi hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah permohonan kami. Kami berdoa juga Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni oleh orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih ada semangat saudaraku? Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian sukacita kita. Kita suka bagi Tuhan. Saya
Haleluya. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian kita, Yesus Engkaulah Raja Damai. Engkaulah
Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Engkau yang kami muliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ini waktu-Mu berbicara bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Karena Engkau yang layak dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Kita silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Kita merasakan suasana Natal. Amin. Suasana Natal hari ini bulan Desember ini luar biasa bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, minggu kemarin kita pelayanan di sambung tahun dan Natal boleh berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian, karena doa-doa kita semua, dan kita berdoa supaya di tahun, di bulan yang merayakan Natal ini setiap pribadi itu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Karena tanpa Yesus lahir dalam kehidupan kita tidak bisa jadi apa-apa. Alkitab mencatat bahwa dosa itu adalah maut adalah kematian, terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tapi kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, Dia menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dia menyelamatkan kita Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita patut mengucap syukur untuk Natal yang kita rayakan tahun ini. Kita diberikan kekuatan Bapak Ibu, kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita berdoa di tahun-tahun depan kita tetap diberikan kekuatan kesehatan. Amin. Umur panjang, sehat, sukacita. Iya, kasih karunia Tuhan kita punya umur yang sehat panjang sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya rindu mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak kejadian penciptaan, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dan segala binatang dan segala pohon dan semua isi dunia ini sudah diciptakan oleh Allah. Lalu pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan manusia itu Bapak Ibu saudara sekalian punya tujuan. Semua yang Dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-5 itu Tuhan sediakan untuk manusia yang Dia ciptakan pada hari yang ke-6 itu. Jadi artinya bahwa manusia diciptakan tidak sendiri. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa memiliki visi Allah dalam kehidupan mereka. Jadi Allah tidak menciptakan Adam sendiri, ya dia seorang diri, tidak. Allah menciptakan Hawa, menjadikan penolong bagi dia. Penolong sebagai apa? Supaya menggenapi visi Tuhan, supaya menggenapi rencana Allah. Allah punya rencana atas Adam, tapi rencana Allah itu tidak bisa tergenapi. Rencana Allah itu tidak bisa terjadi kalau hanya melalui Adam sendiri. Oleh sebab itu Allah menciptakan sekali lagi Hawa yang dari tulang rusuk Adam. Dia ciptakan Hawa di sana supaya genaplah apa yang sudah divisikan oleh Tuhan, apa yang sudah direncanakan oleh Allah dalam kehidupan Adam itu terjadi. Amin. Jadi kita tidak bisa menggenapi, Adam tidak bisa menggenapi visi Allah dalam hidupnya kalau dia sendiri. Allah itu seorang penolong baginya supaya visi rencana Allah dalam kehidupan Adam itu terjadi. Bapak Ibu, kita buka Efesus 2 ayat 16 sampai 22. Efesus 2 ayat 16 sampai 22. Kita akan bacakan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita boleh bertemu, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah
di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ada dua lembaga, sekali lagi saya sering katakan bahwa ada dua lembaga yang dibangun oleh Allah sendiri. Yang pertama itu adalah keluarga, dan yang kedua itu adalah gereja. Itu yang Allah bangun sendiri. Sekali lagi saya katakan, pada zaman Kejadian Allah membangun keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Supaya apa? Supaya apa menjadi visi Allah? Apa yang rencana Allah yang besar bagi bumi ini, rencana Allah yang besar bagi dunia ini tergenapi melalui kehidupan Adam dan Hawa sebagai keluarga. Apakah Allah itu tidak bisa menciptakan temannya Adam dari manusia yang lain, diciptakan seperti Adam di tanah? Tidak bisa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Allah punya rencana bahwa manusia akan bertambah banyak, akan memenuhi bumi ini dengan yang namanya melalui keluarga. Allah bisa kok Dia buatkan dari tanah. Lihat ya, Adam yang Adam 1, Adam 2, Adam 3 dan seterusnya. Atau Dia ciptakan dari tanah juga Hawa 1, Hawa 2, Hawa 3 dan seterusnya. Tidak, tapi Allah melakukan, yaitu Dia membangun sebuah keluarga. Artinya bahwa sebuah keluarga itu begitu penting bagi Allah. Karena keluarga itu ada untuk menggenapi visi Allah yang besar, rencana Allah yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, keluarga itu mesti harus kita hargai betul-betul. Kalau kita sudah diberkati di dalam Tuhan, kita hormati keluarga kita, pernikahan kita. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu, dalam keluarga itu, sekali lagi ada visi Allah yang besar, ada rencana Allah yang besar melalui kehidupan kita untuk bumi, bahkan untuk kerajaan surga. Ada banyak orang tidak menghargai keluarga, tidak menghargai rumah tangga. Begitu mudah meninggalkan istrinya, begitu mudah meninggalkan suami. Tetapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dia harus tahu bahwa keluarga yang dia bangun itu, di dalamnya ada rencana Allah, di dalamnya ada visi Allah yang harus digenapi di dalam dunia. Kejadian 1:3-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang berlayar di bumi. Pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu Allah memberkati rumah tangga ini, Allah memberkati keluarga ini. Beranak cuculah, tapi beranak cuculah, bertambah banyak. Artinya bahwa pertambahan manusia di muka bumi ini ada melalui visi Allah, melalui pernikahan. Dan itu rencana Allah. Jadi kelahiran anak itu adalah rencana Allah. Ada banyak orang tidak menghargai perkara itu. Anaknya lahir dibuang begitu saja, lahir di dalam misi dibuang begitu saja. Dan kita mendengar kabar berita anak-anak ditaruh di, anak bayi yang baru lahir ditaruh di kardus, ditaruh di tempat sampah. Itu dia sedang berurusan dengan Tuhan. Kenapa? Karena pertambahan manusia di muka bumi, entah bagaimanapun caranya, atau mungkin dia karena kejatuhannya atau karena dia malu, tetapi manusia yang lahir di dunia ini semua adalah rencana Tuhan. Tidak ada satupun yang kebetulan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita menghargai pertambahan manusia di muka bumi ini adalah ada melalui pernikahan, dan kita harus menghargai pernikahan. Itulah rencana Allah dalam pernikahan, Bapak Ibu saudara sekalian. Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, di dalam keluarga itu ada yang namanya otoritas, kuasa untuk menaklukkan bumi. Nah, jadi Bapak Ibu sadar,
keluarga rumah tangga kita itu, di dalamnya itu ada kuasa untuk menaklukkan dunia. Makanya jangan takut kalau kita punya anak-anak. Kita berdoa, kita minta berkat daripada Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Kenapa? Karena di dalam keluarga ini ada otoritas, ada kuasa daripada Tuhan untuk menaklukkan dunia. Amin. Ya, ada otoritas. Jadi jangan takut. Karena banyak orang yang berkeluarga banyak pertimbangan. Ya nanti bagaimana akhirnya umur sekian nggak menikah karena takut. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat keluarga itu diberkati, maka Allah bertanggung jawab untuk memberkati rumah tangga itu, memberkati keluarga. Nah, oleh sebab itu dalam keluarga itu ada visi Tuhan. Itulah visi Allah, mau memberkati orang tersebut, mau memberkati saudara dan saya. Jadi ada janji berkat yang Tuhan akan berikan kepada orang yang hidup dalam pernikahan. Jadi pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu tujuan. Bapak Ibu, kita ini adalah gereja, bukan hanya sekedar organisasi. Kalau GPI mengatakan bahwa gereja itu adalah organisme ilahi. Apa itu organisme ilahi? Organisme ilahi itu adalah di dalamnya itu ada orang-orang yang artinya anak-anak Tuhan, orang-orang yang orang percaya, orang-orang yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, ada dalam satu wadah yang namanya gereja. Nah, gereja ini muncul tentu karena pada saat Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, yang diberitakan oleh para rasul, para nabi, para pemberita, dan Tuhan Yesuslah sebagai batu penjurunya. Artinya pusat pemberitaan dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, rasul-rasul, bahkan pemberita-pemberita Injil, pusatnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah dasar gereja. Nah, mengapa saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Karena gereja bukan saja sekedar hanya berjumpa begitu saja dalam satu wadah lalu pergi. Tetapi biarlah kita semua memahami bahwa gereja itu adalah keluarga Allah. Amin. Gereja itu adalah keluarga kita. Makanya dalam khotbah ini saya tulis bahwa gereja adalah keluarga Allah. Kita punya keluarga secara jasmani di rumah kita masing-masing, di keluarga. Nah, ada keluarga yang dibangun Allah, yang kedua yaitu namanya gereja. Jadi saudara dan saya, kita semua di tempat ini adalah sewarga, bukan orang asing. Kita baca, bukan orang asing, Bapak Ibu. Efesus 2:19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita bukan orang asing lagi. Nah, saat kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ditebus, semua kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12, bahwa saat kita percaya kita menjadi anak-anak Allah. Semua kita di tempat ini adalah anak-anak Allah. Artinya kalau kita anak-anak Allah, kita ini adalah saudara seiman. Amin. Saudara seiman. Nah, itulah keluarga Allah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara dan saya, satu gereja itu adalah satu keluarga kita. Makanya kalau ada satu yang lemah, itu kita akan doakan. Kalau ada yang sakit, tentu kita akan datang dan kunjungi, berdoa. Kenapa? Karena kita saudara, kata firman Tuhan. Bukan orang asing, bukan pendatang, tapi kita ini saudara. Seperti saudara kita di rumah. Tidak mungkin kita membiarkan saudara kita dalam keadaan sakit, ada saudara kita dalam keadaan lemah, lalu kita membiarkannya begitu. Tidak mungkin. Karena firman Tuhan katakan dalam satu gereja itu adalah keluarga kita. Nah, apakah dalam satu keluarga kita pribadi, suami istri dengan anak-anak tidak pernah terjadi persoalan? Ada kayak gitu? Tidak ada. Pasti adanya problem, adanya kesalahpahaman dan lain sebagainya terjadi. Tetapi adakah kita karena kita ada persoalan lalu suami atau anak-anak pergi meninggalkan rumah? Karena persoalan tidak mungkin dia tinggalkan bapak dan ibunya. Karena itu keluarga.
Tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa gereja itu adalah bukan pendatang, bukan orang asing, tetapi kawan warga kerajaan Allah. Amin. Keluarga kerajaan Allah, Bapak Ibu. Makanya kita saling menguatkan, saling menasihati, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita punya satu Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita punya satu Bapa. Kepala gereja kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah kepala gereja kita. Dialah menjadi pemimpin dan panutan kita. Dialah patut berjuru kita. Pusat pemberitaan yang kita beritakan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 20 bilang begini. Ayat 21. Efesus 2 ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, dalam gereja Tuhan, rapi tersusun ini berbicara tentang administrasi. Berbicara tentang kepemimpinan. Sesuatu itu teratur karena ada administrasi. Artinya ada Tuhan taruh dalam gereja itu pemimpin, gembala, pengerja, lalu seluruh jemaat Tuhan, dan semua itu melakukan perannya masing-masing. Rapi tersusun, bangunan Allah. Jadi kalau di zaman dulu mungkin kita hanya sekedar tahu gereja datang beribadah. Tetapi gereja zaman sekarang dia harus memiliki administrasi. Dia harus memiliki struktur. Dia harus memiliki orang-orang yang melakukan perannya masing-masing sehingga gereja itu dapat berjalan rapi tersusun. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, seperti bangunan rumah, Bapak Ibu, ada pondasinya, ada tiang-tiangnya, ada atapnya, ada dindingnya, itu semua. Tetapi itu semua ada perannya masing-masing. Jadi rumah tidak bisa berkata, aduh, dinding kamu nggak penting, lantai saya aja yang penting. Kalau rumah tidak ada dindingnya atau tidak ada pintu jendelanya, ya hampa itu rumah. Bahkan tidak bisa dikatakan bangunan itu lengkap. Oleh sebab itu dalam gereja Tuhan, rapi tersusun itu berbicara tentang struktur, tentang kepemimpinan, tentang pengaturan administrasi dalam gereja itu, sehingga gereja itu berjalan dengan baik. Jadi yang pertama bukan hanya sekedar dia keluarga, tetapi juga di dalamnya ada pengaturan, tersusun, tertata dengan rapi. Bagian rumah tangga mengerjakan pekerjaannya, bagian administrasi mengerjakan pekerjaannya, bagian membersih gedung gereja atau menyiapkan tempat ibadah, melakukan bagiannya. Semua kita melakukan peran kita masing-masing, rapi tersusun. Bayangkan kalau satu rumah berantakan, Bapak Ibu, nggak nyaman. Tapi kalau semuanya tertata. Di rumah kami itu, Bapak Ibu, tidak boleh berantakan. Istri saya itu akan langsung gitu, cepat bersihkan. Saya di rumah kita juga begitu. Nah, hukum Tauratnya itu ada di istri. Sapu, berjalan, nggak bisa jalan sendiri, harus ada yang ngatur. Semua itu akan berjalan dengan baik kalau itu rapi tersusun. Artinya bahwa semua itu berjalan melakukan perannya masing-masing. Itulah gereja itu. Apalagi menjadi satu gereja besar, kita harus siap menjadi rapi tersusun. Amin. Siap melakukan peran. Bagian misi mengerjakan pekerjaan. Nanti Pak Juntak nanti akan bergerak juga perjalanan misi. Meskipun di tengah jalan berapa jam lagi, Pak? Oh, saya bilang masih 2 jam lagi. Mungkin pikiran beliau nggak nyampe ini. Lakukan saja bagian kita. Amin. Rapi tersusun. Jadi gereja itu tidak semeraut.
Gereja yang besar itu semua itu teratur, rapi, bagian media melakukan bagiannya, bagian musik melakukan bagiannya, bagian pujian penyembahan melakukan bagiannya, sehingga pada saat ibadah itu semuanya berjalan tak tak terjadi dan terselenggara dengan baik. Itulah gereja. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, ayat 22, ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Tuhan. Nah, dalam gereja Tuhan bukan hanya administrasinya kita kembangkan, tetapi dalam gereja Tuhan itu semua kita itu dibangunkan, dipersiapkan. Di dalam dia kamu, ini berbicara tentang pribadi kita. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Jadi di dalam gereja Tuhan, tugas gereja adalah membangunkan kita setiap pribadi ini, artinya membuat kapasitas kita itu menjadi siap untuk tempat Roh Allah, untuk tempat Allah bekerja melalui kehidupan kita. Dan ini harus dipersiapkan. Mempersiapkan para pemimpin, mempersiapkan para pengerja, itu harus dilakukan begini. Jadi tidak semua langsung jadi begitu, tapi memang kita harus persiapkan. Oleh sebab itu hamba-hamba para pengerja di tempat ini harus siap dipersiapkan. Supaya apa? Karena pekerjaan yang besar itu harus dilakukan oleh orang yang punya kapasitas yang besar. Nah, bagaimana kita melakukan perkara yang besar kalau kita tidak punya kapasitas untuk itu? Jadi oleh sebab itu kita terus membangun pribadi kita melalui gereja Tuhan. Kita harus dibangunkan, artinya diperlengkapi supaya kita itu siap untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Supaya Allah melakukan pekerjaan yang besar melalui hidup kita harus siap. Diproses, dibentuk. Namanya dibangunkan itu diproses, dibentuk. Ada pengajaran, ada hal-hal yang kita pahami, ada hal-hal yang kita mengerti yang baru yang dilakukan bagi kita, menambah kapasitas kita. Dan itulah yang Tuhan lakukan melalui gereja, memperlengkapi. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Allah tidak memakai orang yang tidak mau memperbesar kapasitasnya. Dulu saya berpikir, untuk apalah sekolah STHM? Tapi Bapak Gembala senior kita yang sudah dipanggil itu, kamu harus sekolah, tambahkan kapasitasmu. Dan walaupun waktu itu kesulitan, tetapi ada catatan luar biasa yang saya saksikan bahwa semua itu dengan cara Tuhan menyelesaikan sekolah itu semua supaya menambah kapasitas kita, pengertian dengan pengertian yang baik. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam gereja Tuhan. Kita diperlengkapi, kita ditambah kapasitas kita, pengertian dan pengertian yang baru, kita diajar melalui gereja Tuhan sehingga Allah berkenan memakai kita lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Amin. Tambahkan kapasitas kita. Hari ini Bapak Ibu kita belajar sekali lagi bahwa hal yang pertama, bahwa di dalam gereja sebagai keluarga itu ada visi Allah. Ada visi Allah, ada rencana Allah yang luar biasa. Dan yang kedua, yang kedua adalah karena di dalam gereja sebagai keluarga, tempat saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti di rumah kita mengasihi anak-anak kita. Kita tahu harus pastikan mereka harus makan hari ini. Jadi kalau makan disediakan, makan yang ada, kan begitu. Jangan sudah tersedia cari yang lain. Bukan begitu, apa yang disediakan itu dimakan. Keluarga dapat saling mengasihi, mendoakan, menopang dalam pekerjaan kasih yang besar dan juga membangun kasih satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Jadi kita membangun kasih, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain.
Itulah keluarga. Saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi kalau lama nggak kelihatan Pak Juntak, jangan apa nih harus saya ditelepon. Saya harus telepon pastikan Bapak tetap sehat. Jadi jangan bingung, saya harus telepon Bapak Jimmy, saya harus pastikan dia tetap sehat. Saya telepon, saya cari-cari Pak Nodi, gimana Pak Nodi? Saya harus pastikan bahwa mereka dalam keadaan baik. Jangan sampai kita sebagai pemimpin tahu-tahu sakit atau dia nggak sempat mengabarkan kah. Itu sebagai pemimpin bagaimana rasanya? Jadi kalau kita mungkin pada saat sibuk kita tanya di mana Pak, udah jawab aja saya di sini sehat, udah cukup. Karena kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Begitu juga sesama jemaat. Kadang-kadang saya bilang, Jarod di mana? Lagi Bagawi. Ya memang saya harus tahu, Bagawi silakan. Tapi saya harus pastikan bahwa dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Amin. Bukan hanya tanggung jawab seorang pemimpin sebagai gembala, tapi tanggung jawab kita sebagai pekerja Tuhan. Kita harus ingat, bagaimana kabar si A? Kok nggak ada kabar dalam 1-2 hari ini? Kita harus pastikan dia dalam keadaan baik-baik. Itulah orang saling memperhatikan, membangun kasih, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Itulah keluarga Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Beda dengan yang di luar sana, Bapak Ibu. Kalau orang datang beribadah di tempatnya, ya mungkin dia nggak saling kenal satu dengan yang lain. Dia di situ dengan sebelah nggak saling mengenal. Nah kan nggak ada aturannya harus saling mengenal. Tapi bagi kita sebagai keluarga Allah, kita harus tahu siapa orang di sebelah kita. Amin. Itulah gereja Tuhan, keluarga Allah. Bukan orang asing lagi. Jangan sampai di gereja Tuhan dia merasa terasing. Jangan. Semua kita rangkul. Ya. Semua kita mungkin ada hal yang perlu kita sampaikan, sampaikanlah dengan pelan-pelan, dengan baik. Itu. Itulah kasih Bapak Ibu. Indah. Amin. Keluarga. Jadi apa yang kita lakukan di keluarga kita, kasih kita kepada keluarga kita, itulah yang kita lakukan di gereja kita. Amin. Hal selanjutnya, gereja. Mengapa gereja itu sebagai keluarga? Gereja itu melahirkan generasi. Sekali lagi, saya singgung bahwa satu keluarga itu akan melahirkan anak-anak dan generasi. Demikian juga tugas kita sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita memberitakan Injil, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita mengunjungi orang, adalah supaya mereka menerima Kristus Yesus dan menjadi lahir baru di dalam Kristus. Itulah tugas kita, supaya mereka dilahirkan kembali menjadi lahir baru. Dan itulah proyek gereja, menyampaikan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Seperti keluarga melahirkan keturunan dan generasi, demikian juga gereja dia sampaikan, kabarkan Injil, sampaikan firman Tuhan supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan, lahir baru. Dan itu tugas gereja. Saya percaya bahwa gereja Baligas Lumbung itu yang ada untuk menuai jiwa. Amin. Di tahun 2026 kita mau berdoa supaya kita akan melihat penuaian besar yang terjadi. Amin. Kita menuai jiwa. Kalau hanya sekedar ada, mas, udah yang ada aja. Tapi kalau Tuhan bawa kita untuk bergerak, untuk menuai jiwa, dan itulah tugas kita. Misi kita tahun depan adalah bergerak bersama menuai jiwa. Tidak ada satupun yang berkata, aduh, aku ini sudah tua. Jangan. Saya pernah saksikan ada anak tulang di sini. Beliau dengan menelpon orang di kampung sana. Dia bisa datang ke Palangkaraya dan cucunya didoakan. Yang tadinya kakinya terlipat begitu,
ada semua. Itu semua karena kita menjalankan peran kita sebagai orang percaya, bersaksi. Jadi kita lakukan aja, bersaksi saja, sampaikan saja Injil, ajak saja mereka datang kepada Tuhan, ajak saja mereka datang ke gereja. Itu bagian kita. Lakukan saja bagian kita. Sampaikan saja. Karena itu adalah tugas kita, Bapak Ibu sekalian. Ajak, bawa semua, siapapun kita kenal, ajak banyak kepada Tuhan, datang ke gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya disinilah mereka mengalami Tuhan, tergabung dalam satu gereja. Bapak Ibu, gereja yang kuat itu adalah gereja yang membangun sebuah kehidupan kekeluargaan di dalamnya. Jadi saling terikat satu dengan yang lain. Seperti keluarga melahirkan keturunan, demikian juga gereja melahirkan atau membawa jiwa dengan kepada Tuhan melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Sekali lagi, gereja adalah keluarga Allah. Seperti keluarga kita ada dalam rumah kita, di mana kita tinggal, demikian juga gereja adalah keluarga Allah, di mana satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menumbuhkan, berjalan bersama mencapai visi Tuhan. Tuhan mau bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapakah yang mengerjakannya? Saudara dan saya. Penuhilah bumi, maksud penuhilah bumi, beranak cuculah pertama banyak dan penuhilah bumi, bukan hanya sekedar begitu. Orang-orang yang dipenuhi dengan takut akan Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, itulah yang akan memenuhi bumi ini, yang hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu visi Tuhan sejak awal. Dan tugas itu adalah dilakukan oleh saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa gereja adalah keluarga Allah. Amin. Sama-sama kita katakan, gereja adalah keluarga Allah. 1, 2, 3. Gereja adalah keluarga Allah. Jadi gereja ini adalah keluarga kita. Sekali lagi bahwa gereja itu menggenapi visi Tuhan. Yang kedua, gereja itu adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, gereja itu melahirkan generasi. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ku kagum, ku kagum, hormat apa juga. Ku kagum, hormat apa juga. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Punya peran yang rapi
Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai terus hamba-Mu, berkati keluarga rumah tangga hamba-Mu, biarlah senantiasa Tuhan Engkau terus membawa mereka terus untuk kemuliaan, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya saya minta dengan hormat kepada Bapak Tirsa untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kita tunjuk namanya Tuhan, hadir dari Tuhan kami, bimbing kami, menolong, beri terang, menuntut kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kesempatan yang kita ini kami dapat berkumpul di sini Tuhan bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini dan mengagungkan nama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami ya Bapa kepada-Mu. Tuhan, kami tahu Bapa, segala yang kami miliki adalah anugerah dan pemberian Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pada surga. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, berkati Tuhan tangan yang memberi, baik ya Bapa, berikan Tuhan agar kami Tuhan bisa bersukacita untuk memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Bila topan keras melada hidup. Berkat Tuhan satu-satu
Selanjutnya untuk pembacaan warta saya persilakan kepada Bapak Kauman Tarung, suami saya. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Barigas luar biasa. Baiklah, kita membacakan warta sepekan kemarin, yaitu jumlah kolekte kita ibadah raya Minggu 7 Desember 2005, kantong pertama 117.000 dan kantong 2 kas rumah tangga 70.000. Jumlah pengeluaran kita tanggal 7 Desember yaitu untuk tiket listrik gereja 103.000 dan perpuluhan yang masuk tanggal 7 Desember 2005 nomor 1 atas nama keluarga Kauman Tarung. Yang kedua saudara Yeskel Kennedy Peru. Nomor 3 saudari Jenny Claudia. Terus persembahan khusus 1 dari saudara Yeskel Kennedy Peru. Jadwal kegiatan minggu kita Gereja Barigas Lumbung Tuaya, yaitu hari Selasa kita ada menara doa jam 14 dan 2 siang sampai selesai. Terus hari Rabu kita ada doa puasa jam 18 sampai dengan selesai, dan hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa jam 16 sudah selesai, dan hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Terus untuk pokok doa kita yaitu yang pertama, doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya terjadi penilaian jiwa-jiwa. Yang keduanya, doakan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan, gembala, pengerja dan seluruh jemaat. Doa kita yang ketiga, doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. Terus yang keempat, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, janji iman masih buka untuk pembelian alat musik. Datanya yang masih kemarin aja, mungkin ada tambahan lagi. Demikian warta Jumat untuk minggu ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Selamat datang Pak. Boleh bersama-sama dengan kita bangkit berdiri dulu Pak. Sampai dulu. Kakak Indo Pilo juga luar biasa. Salam salam. Salam dulu. Selamat datang. Boleh bersama dengan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saling mengasihilah kita satu dengan yang lain. Amin. Saling mengasihi, saling mengingatkan. Jadi jangan lupa. Kenapa saya ditelepon misalnya Pak Yusuf? Saya telepon. Kok telepon terus? Saya di dalam ini lagi sibuk. Bukan karena kita mau pastikan. Ya, nanti ulang saya telepon. Kemana nanti ulang bersihat? Nah itu kita memperhatikan itu dengan yang lain. Amin. Jadi hari Selasa kita ada menara doa. Jadi karena berhubung hari Rabu itu ada perayaan Natal di Kasongan. Nah, jadi siapa saja yang ikut boleh menghubungi Bapak Jadi biar kita koordinasikan ya armada yang kita gunakan. Karena armada kita kan ada ini juga. Saya kira bisa ya. Kalau misalnya orangnya banyak, kalau orangnya cuma berapa ya kita satu mobil aja atau 2 mobil. Tapi kalau orangnya banyak ya kita harus siapkan kendaraan. Jadi hari Rabu
Natal di Kasongan itu jam berapa ya? Jam 5. Nah, nanti kita informasikan. Jadi hari Rabu sore itu ada perayaan Natal di jam berapa? Jam 5. Nah, jam 5 biasanya kalau kita kasih space itu 2 jam. Jadi kalau jam 5 mulainya berarti mulai berangkat itu jam 3. Ya lewat habis dikit lah. Ya jam 3 ke bawah gitu. Jangan juga buru-buru gitu. Nah, jadi ya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama boleh. Jadi menara doa kita dalam doa puasa itu kita gabung di hari Jumat, hari Selasa, lalu hari Rabu kita ke Kasongan, daftarkan siapa yang mau ikut di Gedung Barigas Kasongan, dan juga hari Jumat itu ada Natal di Hampalan. Ini Hampalan itu sekitar 1 jam lagi dari Kasongan itu masuk ke dalam. Itu kami pernah melayani di situ Bapak Ibu dari tahun 2003 sampai 2007, 5 tahun kami di situ. Jadi itu pernah kami melayani sana. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut silakan untuk Natal ini. Jadi Tuhan itu saja. Tetap semangat, amin. Terus berdoa, doakan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, doakan untuk ibu-ibu kita, doakan tanah kita, doakan kita mendoakan satu dengan yang lain. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kami menguji syarat. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa berkatilah seluruh jemaat-Mu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, diberkatilah segala rumah tangga mereka, anak cucu menantu mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa tercurahlah berkat-Mu atas rumah tangga, atas keluarga, atas keuangan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Pekerjaan kami, bisnis kami, dagang kami, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tolak segala bentuk iblis setan yang coba mengganggu, yang membuat miskin, yang membuat tidak diberkati. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa itu di dalam nama Yesus.
segala belalang pelahap, kebangkutan atau apapun namanya, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tapi berkat Tuhan tercurah dari surga atas setiap kehidupan kami, atas setiap rumah tangga kami, atas setiap anak-anak kami, atas setiap generasi kami, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah anak-anakmu, studi anak-anakmu, diberkati satu keluar dan masuk dan persekutuan dengan Roh Kudus. Maranatha, Allah datang kedua kalinya, cuma diberi kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan kami bersyukur dan kami percaya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dalam hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Gael? Bisa kasih, saya live. Nah, halal bilah halal, live.